Di rumah Dayo, aku tidak bisa menghubungi kurir. Kucoba berhari-hari tapi tidak ada jawaban. Lalu Suko bertanya, kenapa kau baru mengatakannya padaku? Kupikir mereka semua hanya sedang sibuk. Dengan menyiram kopi itu ke kepala Dayo, Suko berkata, jangan gunakan asumsimu. Laporkan langsung kalau ada terjadi kesalahan. Aku minta maaf. Apa kepala desa tahu soal ini? Tidak, cuma kau yang kuberitahu. Kita berdua tak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kita harus mengumpulkan semua orang dan membahasnya besok. Kata Suko yang emosi sambil berlalu pergi. Terima kasih atas kopinya. Dasar keparat, keluh Dayo. Di rumah kakek sakit. Halo, kau belum tidur? Siapa di situ? Suko dan Hyun Seok baru saja datang. Penglihatanku buruk. Siapapun kau, tolonglah garuk punggungku. Apa yang kau lakukan? Cepatlah. Kakek itu marah-marah. Mamyong bertanya, apakah itu ruam? Sepertinya tidak ada apa-apa di punggungmu. Kakek itu menjawab, tentu saja ini bukan ruam. Ini hukuman dewa. Hukuman dewa? Seharusnya aku tidak menebang pohon itu. Saat pohon itu ketebang, dewa menjadi marah. Kata kakek itu sambil menggaruk wajahnya sampai terluka. Pohon? Pohon keramat yang ada di desa. Jadi kaulah yang menebangnya. Aku seharusnya mendengarkan nenek tua itu. Kita harus melindungi pohon itu. Nenek tua siapa? Apakah nenek Jongja? Iya, seharusnya aku mendengarkan dia. Kakek itu melukai dirinya sendiri sampai akhirnya dia batuk cairan merah dengan banyak. Seketika kakek itu tewas dengan mata terbuka dan penuh cairan merah. Keesokan harinya, Dayo sedang di ruangan dengan beberapa warga termasuk kepala desa yang masih berada di luar. Maafkan aku, kata Dayo. Apa kami memberi tugas yang sangat sulit? Lalu Hyun Seok menghajar Dayo. Dayo terus meminta maaf dan mengatakan akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Kepala desa masuk ke ruangan itu. Cukup. Dayo, sudah berapa lama para kurir tak bisa dihubungi? 5 hari. Ya, kesalahan memang bisa terjadi. Lagi pula itu sudah menjadi pengiriman kita yang terakhir. Bahan-bahannya tidak akan kemana-mana. Tapi aku penasaran kenapa mereka tidak menjawab. Dengan takut Dayo berkata, dia akan mencari tahu. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil polisi datang. Apakah kau melapor polisi? Tidak bang, aku tidak gila. Mereka tidak tahu kenapa ada polisi di sekitar sana. Lalu, aku akan memeriksa bahan-bahan itu. Terima kasih Yongsam. Hyun Seok, cari tahu kenapa ada mobil polisi. Perintah kepala desa. Kepala desa berpikir, ada mobil polisi datang tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Apakah mereka dari kantor polisi? Di rumah kakek tua sudah ramai orang dan ambulans. Jadi apa dia dibunuh? Tanya Nyonya Jang. Polisi itu berkata, kami akan menyelidikinya lebih dulu. Bagaimana Anda menemukan mayatnya? Hari ini giliranku untuk mengurus dia. Dan dia sudah dalam keadaan tewas. Jadi aku melapor. Apa maksudnya giliran untuk mengurus? Dengan salah tingkah, Nyonya Jang berkata, ah, tidak. Dia dibunuh, oke? Ya, kami akan cari tahu dulu tentang itu. Lalu Nyonya Jang dengan aneh mengatakan, sejujurnya tidak ada yang perlu diselidiki. Kau menemukan dia saat akan mengurusnya. Jadi menurutmu kenapa dia dibunuh? Karena pelakunya ada di sana. Apa? Anda tahu pelakunya? Tentu saja. Hyun Seok melihat percakapan itu di sekitar sana, lalu menelpon kepala desa.
Sepertinya unit kejahatan besar yang datang ke desa. Kemungkinan dari kantor polisi. Ini berkaitan dengan hilangnya Bang Soksik kayaknya. Dan Nyonya Jang yang melapor. Lalu polisi itu ditarik oleh Nyonya Jang untuk mengikutinya menuju ke suatu tempat. Dan dia menunjuk rumah Mamyong sambil mengatakan, itu rumah pelakunya. Adegan berpindah. Mamyong yang sedang jogging sambil meruntut beberapa fakta di desa itu. Seseorang mati karena hal semacam itu. Hukuman dewa. Omong kosong. Di rumah Mamyong, Nyonya Jang menggedor pintu dengan ditemani polisi tadi. Polisi itu berkata, Nyonya, kau tidak bisa menuduh orang yang tidak bersalah menjadi pelaku. Nyonya Jang malah marah dan berkata, tidak bersalah. Siapa maksudmu yang tidak bersalah? Kami bahkan belum memulai penyelidikan di sini dan belum ada bukti. Mamyong datang dan berkata, kau tidak seharusnya menuduh sembarangan pada orang sebagai kriminal. Kau siapa? Tanya polisi. Aku pemilik rumah ini. Oh, aku Sersan Song Hino dari kantor polisi Gusong. Polisi itu memperkenalkan identitasnya. Ah, Pak Polisi, apa yang membawamu ke sini? Ada laporan kematian yang masuk, jadi kami sedang mewawancarai warga desa. Oh, jadi karena itu ada ambulan dan mobil polisi di desa. Dasar keparat licik. Kau pura-pura tidak tahu ya? Apa kau yang membunuh Tuan Li? Jadi kakak yang tewas itu namanya Tuan Li ya guys. Kau membunuh suamiku dan membunuh Tuan Li. Adegan berpindah di tempat kepala desa. Hyun Seok melaporkan situasinya. Masalahnya begini, Kak Cilbok sepertinya membawa polisi ke rumah warga baru. Sepertinya Anda harus menelpon. Menelpon? Haruskah? Tanya kepala desa. Polisi datang setelah saya dan Bang Suko menggeledah rumah si warga baru. Ada kemungkinan dia akan menuduh saya dan Bang Suko sebagai pelaku. Memangnya kau yang membunuh? Tidak, kami hanya mengikuti perintah kepala desa. Jawab Hyun Seok marah. Lalu, apa yang kau khawatirkan? Kau kan tidak membunuhnya. Jawab kepala desa. Begini Pak Kepala Desa, bukannya Cilbuk juga menyebutkan soal suaminya yang menghilang. Kalau begitu ada kemungkinan polisi menyusuri gunung-gunung. Kata seorang warga bernama Taegil. Itu masuk akal. Itu berbahaya. Lalu kepala desa menelpon seseorang. Wah, sudah lama ya. Aku sehat. Hei, apakah kau mau mengunjungiku untuk kuramal? Di depan rumah Mamyo. Baiklah, kalian berdua harus tenang dulu. Saat kau mengatakan tentang suamimu, apakah pria ini yang membunuh suamimu? Tanya Sersan Song Hino. Benar. Apa kau punya bukti? Senjata yang digunakan atau mayat suamimu? Mayat. Ya memang terdengar aneh, tapi kalau mayatnya ada, itu akan membantu kami untuk menemukan siapa pelakunya. Hah, mayatnya tidak ada kan? Mamyong menimpali. Ini bukan pembunuhan. Suaminya hilang. Apa maksudmu? Dia sudah lama menuduhku sebagai pembunuh suaminya. Suaminya menodongkan pisau padaku dan orang lain lalu kabur. Dan kami sudah tidak pernah melihat suaminya lagi setelah itu. Nyonya Jang terlihat marah. Kalau dipikir-pikir, suaminya bahkan tidak menghilang. Dia kabur kan? Dia terus menuduhku, berarti aku bisa menuntutnya karena fitnah kan? Lalu dengan panik Nyonya Jang berkata, kau berpatroli semalam kan? Begini Pak Polisi, dia berpatroli semalam. Lalu Tuan Li ditemukan tewas. Aku memang berpatroli tadi malam, tapi yang masuk ke rumah Tuan Li adalah dua orang itu. Jadi kau tidak masuk, hanya Suko dan Hyun Seo. Lalu apa yang kau lakukan? Aku hanya disuruh menunggu di luar. Mereka terus berdebat. Lalu Sersan Hino berkata, sebentar, sebentar. Jadi intinya suamimu menyerang pria ini dan orang lain, kemudian menghilang. Lalu kau berpatroli dengan dua orang lainnya, tapi yang masuk ke rumah Tuan Li adalah dua orang lainnya itu. Setelah itu Tuan Li ditemukan tewas kan? Ya, kita harus melakukan penyelidikan untuk bisa tahu.
Tapi suamimu menghilang dan kau diancam pisau dan tidak ada dari kalian yang melapor. Di situ Nyonya Jang bingung. Mamyong menjawab, aku tidak terluka, makanya aku tidak melapor. Sedangkan dia belum selesai Mamyong bicara, Nyonya Jang menyela. Astaga, pergi-pergi. Sersan Hino diusir untuk melanjutkan penyelidikan. Polisi itu bingung, tapi Nyonya Jang terus memaksanya pergi. Mamyong tersenyum sinis. Sambil berjalan, Sersan Hino berkata, aku bahkan tidak sempat melakukan pemeriksaan latar belakang. Kau harus melakukan penyelidikan dengan cepat kan? Jawab Nyonya Jang. Aku harus melakukan pemeriksaan latar belakang dan menyelidiki apa yang dia lakukan setelah berpatroli. Ya kalau begitu lakukan sekarang, kembalilah ke sana. Ternyata Sersan Hino merekam percakapan itu dari tadi. Kita sudah berjalan jauh, tapi kau malah menyuruhku kembali. Kenapa kau bersikeras kalau dia itu adalah yang membunuh suamimu? Apakah kau menyaksikannya? Atau dengar dari orang lain? Kalau suamiku mengatakan langsung padamu, apa kau akan percaya, Pak Polisi? Tanya Nyonya Jang. Memangnya orang yang sudah terbunuh bisa melakukan itu? Suamiku yang mengatakannya padaku langsung. Jadi, suamimu yang sudah menjadi hantu mengatakannya padamu kalau dia dibunuh oleh pria tadi. Itu benar. Lalu polisi itu menghentikan rekamannya dan pamit untuk melakukan penyelidikan. Nyonya Jang berkata, apa kau tidak percaya padaku, Pak Polisi? Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Kata Nyonya Jang sambil marah-marah dan bertingkah mirip dengan Tuan Li. Dia terlihat gelisah dan menggaruk semua badannya.